Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 3 mengenai brand resonance dan brand value chain. Brand resonance model adalah bagaimana suatu brand dapat membangun hubungan yang intens dan loyal dengan konsumen. Model ini juga mempertimbangkan bagaimana positioning dari suatu brand dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh konsumen agar tetap terhubung dengan brand. Setelah mengetahui model ini, kita akan membahas bagaimana suatu brand resonance dapat meningkatkan brand equity atau brand value. Brand value change model adalah model yang digunakan dalam proses penciptaan suatu nilai brand agar lebih mempunyai dampak dari finansial dan investment untuk brand tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 langkah untuk membangun brand yang kuat. Yang pertama adalah brand identity, yaitu bagaimana kita menjamin identifikasi merek dengan pelanggan dan sebuah asosiasi dari keinginan konsumen dengan kelas-kelas produk yang spesifik atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah brand meaning, bagaimana kita tegas dalam membangun totalitas sebuah merek di benak pelanggan dengan strategis. Yang ketiga adalah brand response, yaitu meminta tanggapan pelanggan yang tepat untuk brand kita. Yang keempat adalah brand relationship, mengenai bagaimana brand dapat menciptakan hubungan loyalitas yang aktif antara pelanggan dan brand tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai brand resonance pyramid yang terdiri dari 6 aspek. Aspek pertama yaitu brand salience atau arti penting dari brand. Kita harus menyadari sampai sejauh mana sih brand berada pada pemikiran pertama konsumen tanpa melihat produknya terlebih dahulu. Sehingga kita harus memperhatikan apa yang menjadi pengingat pada brand tersebut. Nah, yang kedua adalah brand performance, yang berbicara mengenai sampai sejauh mana sih brand dapat memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan, baik dari segi kepuasan, estetika maupun ekonomi pelanggan dalam penggunaan produk atau layanan. Dalam kategori produk harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria pertama adalah keandalan, yaitu konsistensi kerja dari waktu ke waktu dan dari pembelian pertama hingga pembelian berikutnya oleh konsumen. Yang kedua adalah daya tahan, ekspektasi umur ekonomi yang diharapkan oleh produk. Yang terakhir adalah service, yaitu kemudahan perbaikan produk jika perbaikan itu diperlukan. Sedangkan dalam kategori layanan atau jasa, kriteria yang harus terpenuhi adalah yang pertama, efektivitas, yaitu tindakan seberapa baik merek memenuhi kepuasan konsumen. Yang kedua adalah efisiensi, menjelaskan kecepatan dan respon dari layanan. Yang terakhir adalah empati, sejauh mana konsumen melihat brand kita. Apakah brand kita terpercaya, dapat diandalkan dan memiliki ketertarikan di dalam pikiran konsumen. Yang ketiga adalah brand imagery, di mana kita harus mengetahui tipe orang atau organisasi yang hendak menggunakan brand kita. Apakah mendasarkan penggunaan merek pada faktor demografi atau lebih kepada faktor psikografis. Melalui pengalaman konsumen maupun kegiatan pemasaran, brand dapat memiliki ciri-ciri kepribadian. 5 dimensi kepribadian brand antara lain: yang pertama ketulusan, kedua kegembiraan, ketiga kompetisi, keempat kecanggihan, dan yang terakhir adalah kekasaran.